Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar Imam Haramain? Pernahkah kalian tahu kenapa beliau menjadi ulama besar? Ada hal sepele yang menjadikan beliau ulama besar dan juga peran utama dari ayahnya. Hal apakah itu? Yuk simak kisahnya berikut. Imam Haramain adalah gelar kehormatan dari Imam Al-Juwaini, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia dikenal karena ilmunya yang sangat luas dan keberaniannya dalam membela kebenaran dalam debat-debat ilmiah. Namun, di balik kebesaran nama Imam Haramain, ada sosok luar biasa yang menjadi pilar dalam hidupnya, yaitu ayahnya Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau bukan hanya seorang alim, tetapi juga seorang ayah yang sangat menjaga halal dan haram, bahkan dalam hal yang sangat kecil. Ia tidak pernah meremehkan dosa meski hanya setetes. Peristiwa menegangkan di masa bayi Imam Haramain. Suatu hari, ketika sang ayah masuk ke rumah, ia melihat anaknya yang masih bayi sedang menyusu dari wanita lain, bukan dari ibunya. Sebagian orang mungkin akan membiarkannya, karena menyusu dari wanita lain tidak selalu haram, bahkan kadang dibolehkan. Tapi tidak bagi beliau. Ia langsung menarik kepala sang anak, mengusap-usap perutnya dengan lembut tapi tegas, memasukkan jarinya ke mulut sang anak, berusaha membuatnya muntah. Ia tidak tenang sebelum susu itu keluar kembali dari tubuh anaknya. Apa alasannya? Bukan karena benci, bukan karena keras hati, tapi karena takut akan masuknya barang haram dalam tubuh sang anak, walau hanya setetes. Karena ia tak yakin apakah wanita itu amanah, halal, dan baik akhlaknya. Lalu dengan suara penuh keteguhan dan cinta, beliau berkata, "Mudah bagiku kematian anakku, asalkan akhlaknya tidak rusak hanya karena minum susu selain dari ibunya." Bagi kita, itu mungkin terdengar ekstrim, tapi bagi mereka yang hidup dalam ketakwaan, menjaga halal dan haram adalah prinsip hidup yang tak bisa ditawar. Karena dari apa yang masuk ke dalam tubuh, itulah cikal bakal akhlak, lisan, hati, dan keberkahan. Dampaknya di masa dewasa. Beberapa tahun berlalu, Imam Haramain tumbuh menjadi seorang ulama besar, tapi satu hari beliau berkata jujur, "Aku merasa lidahku terasa berat saat berbicara dalam munaboroh, debat keilmuan, dan aku yakin itu karena sisa dari susu yang bukan berasal dari ibuku saat aku masih bayi." Betapa dalamnya pengaruh makanan terhadap ruhani seseorang. Bahkan susu yang sedikit itu, menurut beliau, memengaruhi kelancaran lisannya dalam berdakwah. Pelajaran bagi kita hari ini. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mendidik anak bukan hanya soal sekolah terbaik atau gadget termahal, tapi soal menjaga mereka dari yang haram, sejak dari ayunan, bahkan sejak dalam kandungan, karena apa yang mereka makan akan menjadi darah dan daging, dan dari situlah tumbuh karakter, akhlak, dan masa depan. Jangan anggap remeh satu suapan, karena dari situlah keberkahan hidup bisa datang atau malah musnah. Hari ini, mari kita bercermin. Apa yang kita makan? Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Apakah semuanya halal, bersih, penuh berkah? Karena bisa jadi, akhlak yang rusak, lisan yang kasar, hati yang gelap, berawal dari makanan yang tak jelas asal-usulnya. Berikut 3 hal penting yang bisa kita pelajari dari kisah ayah Imam Haramain. 1. Pentingnya menjaga kehalalan sejak dini. Kisah ini menunjukkan bahwa mendidik anak tidak hanya dimulai dari sekolah atau ucapan, tapi dari apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Bahkan setetes makanan yang syubhat atau haram bisa berdampak pada hati dan akhlak anak. 2. Ketegasan orang tua dalam menjaga prinsip agama. Ayah Imam Haramain tidak ragu bertindak tegas demi melindungi anaknya dari dampak buruk. Ini memberi pelajaran bahwa orang tua harus punya prinsip yang kuat dan tidak mudah mengalah hanya karena alasan kasihan atau takut dianggap keras. 3. Dampak jangka panjang dari kehalalan makanan. Imam Haramain sendiri mengakui bahwa ketidaklancaran lisannya saat dewasa bisa jadi karena sisa susu yang bukan dari ibunya. Ini membuktikan bahwa apa yang kita konsumsi hari ini bisa berpengaruh pada masa depan kita secara spiritual dan akhlak. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Insya Allah akan ada lebih banyak kisah ulama dan orang-orang saleh yang bisa menggugah hati dan menuntun kita ke jalan yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.